Setiap Jumat kita senantiasa diingatkan. Khatib mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan jamaah semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memang mudah untuk diucapkan. Adalah kata yang mungkin paling sering kita dengar dalam hasanah Islam. Karena memang takwa adalah sebuah derajat yang paling bergengsi. Takwa adalah sebuah gelar yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa tentu di sini adalah orang yang paling gigih, orang yang paling maksimal, orang yang paling bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT, dan dia juga serius, tidak setengah-setengah, maksimal untuk bagaimana menjauhi segala apa saja yang Allah dan Rasulullah larang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang sahabat yang dia ini tidak terkenal, tapi dia sangat berjasa dalam menyelamatkan umat Islam. Dia inilah satu-satunya sahabat yang telah atau bertemu dengan dua raja besar saat itu, yaitu Raja Persia dan Raja Romawi. Perjalanannya dia bisa ketemu dengan Raja Persia, yaitu ketika beliau terpilih dan dipilih oleh Rasulullah SAW, tentu karena dia punya keistimewaan, punya kelebihan dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau dipilih oleh Rasulullah untuk mengantarkan surat kepada Raja Persia, Raja Kisra. Ini tidak sederhana. Menjadi duta Rasulullah, mengirimkan surat kepada raja besar saat itu. Sehingga sahabat ini bernama Abdullah bin Hudafah As-Sahmi. Beliau terpilih dan beliau menyiapkan segalanya, kudanya, perbekalannya, dan menitipkan istri dan anaknya kepada sahabat yang lain. Dengan bermodal sami'na wa ta'na, dengan segala resiko yang akan dia hadapi, beliau berangkat ke Persia. Berangkat ini bukan untuk tamasah, berangkat ini bukan untuk jalan-jalan, ini mengantar surat. Dan surat ini bukan surat sembarangan, adalah surat untuk dakwah Islam, surat untuk mengajak Raja Persia beserta rakyatnya bisa memeluk Islam. Singkat cerita, beliau sampai ke istana Persia. Sebagaimana protokoler sebuah kerajaan, tentu tidak sembarangan orang bisa masuk. Apalagi orang tidak dikenal, apalagi dari utusan yang juga tidak dikenal. Muhammad saat itu belum dikenal. Tapi dengan keyakinannya, dengan diplomasinya,
Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi bisa meyakinkan para prajurit yang mengawal, yang menjaga istana, sehingga dia diperkenankan untuk masuk menghadap Raja Kisra. Ketika sudah masuk ke istananya, tentu Raja Kisra juga, ya, ini siapa? Ini utusan dari mana? Dia tidak mau bicara kalau sebelum dekat dengan Raja Kisra. Dan ketika sudah dekat, dia menyampaikan bahwa dia diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengantarkan surat. Dan ketika surat itu mau diambil oleh pengawalnya untuk diserahkan kepada Raja Kisra, dia tidak mau. Saya harus menyerahkan ini surat langsung kepada Raja Kisra, tidak melalui perantara. Ini keberanian yang luar biasa dari seorang Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Di markasnya orang-orang yang belum paham Islam, dari raja, dia berani memegang prinsip bahwa memang surat ini harus sampai langsung di tangan atau ke tangannya Raja Kisra. Dan akhirnya Raja Kisra mempersilahkan dia untuk maju mendekati singgasananya. Dan Raja Kisra langsung membukanya dan membacanya. Dan betapa terkejutnya Raja Kisra bahwa surat itu memang surat ajakan. Di sana disebut dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini Muhammad, utusan Allah. Wahai Raja Kisra, aku mengajak engkau untuk memeluk agama Islam. Dia tidak membaca semua surat itu, baru membaca satu baris itu dia langsung marah dan dia langsung merobek surat itu. Dia marah. Pertama, marahnya adalah kenapa namanya tidak disebut pertama. Yang kedua, ajakan itu dianggap melecehkan dirinya dan kerajaannya. Akhirnya Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi dipersilahkan untuk pulang, sehingga beliau langsung bergegas pulang. Dan beliau menceritakan apa yang dialaminya dan apa respon dari Raja Kisra, dan sampaikan bahwa wahai Rasulullah, surat sudah sampai kepada Raja Kisra. Dan Raja Kisra marah dan surat itu dirobek-robek. Maka spontan Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Dan itu terbukti dalam beberapa puluh tahun berikutnya. Raja Persia dan kerajaannya bisa ditundukkan oleh umat Islam. Hadirin jamaah sholat Jumat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah kedua, kisah beliau ketika bertemu dengan Raja Romawi. Raja besar saat itu, setelah raja sama-sama besar sebenarnya, Raja Persia dan Raja Romawi. Saat itu ada di zamannya Khalifah Umar. Khalifah Umar memerintahkan pasukan untuk menundukkan Raja Romawi di tahun 19 Hijriah. Dan salah satu panglimanya adalah Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Raja Romawi sudah mengetahui bahwa akan ada pasukan muslimnya akan menyerang, dan dia berpesan kepada para pasukannya bahwa saya ingin pasukan, kalau tidak semuanya, sebagian panglima dan pasukannya untuk ditangkap hidup-hidup menghadap kepada saya. Karena dia penasaran, dia sudah mendengar bahwa pasukan umat Islam adalah pasukan yang gagah berani,
yang teguh dengan pendirian. Dia ingin membuktikan saja, dia ingin melihat. Sehingga ketika pasukan itu betul-betul menyerang Romawi, dan ternyata keinginan raja itu terpenuhi, yaitu sebagian pasukan umat Islam ditahan, dan salah satunya adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Karena Raja Romawi ini tahu bahwa Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi ini pemimpinnya ditawar di antara pemimpin komandan-komandan yang lain. Maka dia mencoba untuk merayu kepada Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Wahai saudara, apakah engkau mau untuk meninggalkan Muhammad, meninggalkan Islam? Tentu Abdullah menjawab dengan tegas, tidak, saya tidak akan meninggalkan Islam, saya tidak akan meninggalkan Muhammad. Kemudian dia tawari, kalau engkau mau, akan saya serahkan separuh dari kerajaan ini untukmu. Abdullah menjawab, jangankan separuh, semuanya dikasihkan kepada saya tidak akan menggadaikan agama saya. Maka raja itu marah karena sudah dirayu dengan baik-baik, ditawari dengan baik-baik, dia tetap tidak mau meninggalkan Islam. Akhirnya, kalau begitu, engkau akan saya bunuh. Maka Abdullah dengan tegas mengatakan, menjawab, silahkan perbuat apa yang kau inginkan. Maka Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi dia disalib di sebuah kayu. Dan Raja Romawi membisiki pada para pemanah bahwa silakan dipanah, tapi jangan dikenakan dulu. Pertama dikenakan kaki, sampai kakinya berdarah, mengucurkan darah. Dan saat itulah dia didekati lagi. Ya Abdullah, nyawamu sudah dekat. Apakah engkau mau meninggalkan Islam untuk memeluk agama? Lagi-lagi Abdullah tidak bergeming. Saya tidak akan meninggalkan Islam meskipun nyawa saya hilang. Dan berikutnya, panah berikutnya seperti itu. Sampai akhirnya raja memerintahkan untuk melepaskannya. Dan ketika sudah dilepaskannya, raja itu memerintahkan kepada prajurit yang lain untuk menyiapkan api dan menyiapkan bejana besar yang diisi dengan minyak. Dan di sana dinyalakan. Dan dia memerintahkan juga untuk mengeluarkan dua tawanan lagi. Dan ketika api sudah menyala, minyak sudah mendidih, dia mendekati lagi Abdullah. Wahai Abdullah, kalau engkau tidak mau meninggalkan agamamu, akan saya lemparkan engkau ke bejana. Abdullah tetap, saya tidak akan meninggalkan agama saya. Akhirnya raja itu kalau tidak percaya, ini teman, ada salah satu tawanan dilemparkan ke bejana yang memanas minyak itu, dan tidak lama langsung habis itu dagingnya, tinggal tulang-tulang. Lagi-lagi Abdullah dirayu, kalau engkau tidak mengikuti, nasibmu seperti itu. Lagi-lagi Abdullah tidak bergeming. Dan akhirnya Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi dilepaskan talinya dan didekatkan kepada bejana dengan dikawal dua prajurit. Tapi sebelum dilempar, dia menangis. Akhirnya prajurit itu menghadap kepada raja. Wahai raja, Abdullah menangis. Maka raja ini sudah senang. Akhirnya dipanggil Abdullah kepada
mendekat kepada raja. Hai saudara, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Abdullah menjawab, saya menangis, bukan saya takut dilempar ke bejana itu. Saya menangis karena saya menyesal. Saya hanya punya satu nyawa. Seandainya nyawa saya sebanyak rambut yang ada di kepala saya, maka saya akan menikmati kematian. Maka raja itu terkesima dan akhirnya dia menyampaikan kepada Abdullah, kalau begitu, hai saudara, maukah engkau mencium keningku? Akan aku bebaskan engkau. Abdullah mengatakan, saya mau, kalau bukan hanya saya, seluruh tawanan muslim dibebaskan. Maka raja itu, iya, akan saya bebaskan. Akhirnya Abdullah bin Utbah Sahmi mencium kening Raja Romawi dan dia dibebaskan beserta pasukan yang lain. Hadirin jamaah sholat Jumat dari Allah Ta'ala, setelah beliau pulang ke Madinah dan beliau laporkan peristiwa itu kepada Umar bin Khattab, beliau menyampaikan bahwa telah terjadi seperti itu, bahwa saya dan kaum muslimin ini bisa bebas dengan saya mencium kening dari Raja Romawi. Maka Umar tersenyum dan memerintahkan kepada semua umat Islam di Madinah untuk mencium kening Abdullah bin Utbah, dan saya yang memulai pertama. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sosok dari banyak sahabat didikan Rasulullah SAW tentang bagaimana memegang teguh Islam, memegang teguh namanya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kita bertakwa itu dengan sebenarnya takwa, tidak setengah-setengah, tidak sekedarnya, tidak ikut-ikutan, sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidak meninggal dalam posisi Islam. Apapun risikonya, apapun itu rayuannya, harta, tahta, wanita, itu rayuannya, dan tantangannya memang nyawa. Tapi disitulah harga kita sebagai orang beriman akan berhadapan dengan risiko-risiko seperti itu. Ini bukan terjadi hanya di zaman dulu. Zaman sekarang pun banyak tantangan-tantangan kita untuk bagaimana kita beristiqomah memegang teguh keimanan ketakwaan kita.